Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada saat ini yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 4 Januari 2022 dengan judul Allah bukanlah manusia. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Bilangan 23 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Mari kita ikuti penjelasannya. Sementara kita mempelajari lebih banyak tentang apakah Allah itu, dan apakah diri kita ini pada pemandangannya, kita akan merasa takut dan gemetar di hadapannya. Dikutip dari buku seri Membina Keluarga jilid 4, halaman 399. Dia, Yesus, tunjukkan kepada para pendengarnya pemerintah alam semesta dengan nama yang baru, Bapa kami. Dia ingin supaya mereka memahami betapa lemah lembutnya hati Allah yang merindukan mereka. Dia ajarkan bahwa Allah memelihara setiap jiwa yang sesat. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Konsepsi yang demikian tidak pernah diberikan oleh suatu agama kecuali oleh Alkitab. Kekafiran mengajarkan kepada manusia supaya melihat yang maha tinggi sebagai suatu objek yang harus ditakuti ketimbang untuk dikasihi. Dewa pemurka yang perlu ditentramkan oleh korban-korban ketimbang Bapa yang mencurahkan karunia kasih kepada anak-anaknya. Malah orang Israel telah menjadi sangat buta terhadap ajaran berharga daripada para nabi mengenai Allah, sehingga pernyataan kasih kebapaannya menjadi suatu pelajaran asli, suatu pemberian baru kepada dunia. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Allah mengasihi orang-orang yang melayani Dia sesuai pandangan mereka, yaitu yang memenuhi tuntutan-tuntutan para rabi, dan selain itu semua penduduk dunia berada dalam amarah dan kutuknya. Bukan demikian, kata Yesus. Seluruh dunia yang baik dan jahat berada dalam cahaya matahari kasih-Nya. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 84 dan 85. Allah tidak memperlakukan kita sama seperti manusia fana memperlakukan sesamanya. Pikirannya adalah pikiran kemurahan, kasih dan kasih penuh, belas kasihan. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 61. Biarlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Kembali kami datang kepada Bapa di sorga oleh karena kami mau berterima kasih, bersyukur oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan luar biasa bagi hidup kami. Lebih khusus firman-Mu memberikan kekuatan, motivasi dan semangat bagi kami untuk melakukan segala tugas kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu memberikan penekanan kepada kami bahwa Yesus tunjukkan kepada para pendengarnya pemerintah alam semesta dengan nama yang baru, Bapa kami. Dia ingin supaya mereka memahami betapa lemah lembutnya hati Allah yang merindukan mereka. Dia ajarkan bahwa Allah memelihara setiap jiwa yang sesat. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka tetap berharap bersandar kepada Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, dan juga di dalam mengambil setiap keputusan, biar itu hanya berpihak untuk rakyat yang ada di bangsa dan negara kami ini. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Berikan sukacita bagi mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kami menyerahkan setiap lembaga pendidikan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa agar mereka dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan mereka sukses, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan dan juga sukacita di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan penginjilan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.